Meskipun nanti malam timnas Indonesia akan bermain melawan timnas Cina, teman-teman, tapi peristiwa perampokan kemenangan timnas Indonesia saat timnas Indonesia melawan Bahrain kemarin tetap tidak bisa kita lupakan begitu saja. Memang benar bahwa kita telah fokus untuk menatap pertandingan nanti malam, tapi tetap saja kita tidak bisa melupakan keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang sangat merugikan timnas kita, timnas Garuda. Bahkan Shin Taeyong sendiri dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Cina nanti malam masih menyinggung soal kemenangan timnas Indonesia yang jelas-jelas dirampok di depan mata oleh wasit. Dan dia berharap siapapun lawannya nanti malam, dan kebetulan lawannya adalah Cina, Shin Taeyong berharap pertandingan akan dipimpin oleh wasit yang bertanggung jawab, wasit yang baik, wasit yang tidak berat sebelah. Kembali lagi ke keributan yang terjadi setelah timnas Indonesia memperoleh hasil seri saat menghadapi Bahrain. Terutama selepas pertandingan di mana keributan sempat pecah di pinggir lapangan. Salah satu media asal Cina, sekali lagi media asal Cina yaitu Sohu, menilai AFC akan memberikan hukuman kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Kedua tim itu akan menghadapi ancaman pengurangan poin penalti yang berat dari AFC. Oleh karena itu, jika timnas Indonesia dan Bahrain mendapat pengurangan poin, maka Cina yang kemungkinan besar akan bangkit dari ketertinggalan dan menempati peringkat 4 besar grup C, sehingga nanti lolos ke babak playoff. Itu laporan yang ditulis oleh media asal Cina, Sohu. Dilaporkan oleh Sohu, pengurangan akan dilakukan karena Bahrain dan timnas Indonesia terlibat konflik yang terjadi di tepi lapangan karena ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang terlihat emosi kepada wasit Ahmed Alkaf. Bahkan digambarkan dalam laporan tersebut, petugas keamanan sampai harus memberikan perlindungan kepada wasit Ahmed Alkaf untuk masuk ke ruang ganti. Tersebab adanya konflik itulah, Sohu mengklaim kedua tim, baik Bahrain maupun timnas Indonesia, akan mendapatkan hukuman pengurangan poin. Dan jika itu terjadi teman-teman, maka Cina bakalan mendapat keuntungan dan kesempatan untuk bangkit dan menempati peringkat 4 klasemen grup C. Untuk membuktikan bahwa informasi ini tidak hoax gitu, teman-teman bisa langsung bersilaturahmi ke media Sohu asal Cina, gitu ya. Pastikan. Akan tetapi teman-teman, menurut saya, meskipun begitu, saya kira ini hanyalah trik dari publik Cina untuk memperdaya dan membuat timnas Indonesia tidak fokus menatap laga nanti malam. Itu hanya akal-akalan publik Cina untuk memecah konsentrasi publik Indonesia, terutama para official team. Selain daripada itu teman-teman, media Cina membuat klaim tidak masuk akal seperti itu hanya sebenarnya demi keuntungan timnya sendiri. Media Cina itu membuat klaim bahwa Cina bakalan naik ke peringkat 4 seandainya Bahrain dan Indonesia mendapat hukuman pengurangan poin. Artinya dalam konteks ini, publik Cina dan medianya Sohu tidak berharap kepada timnya sendiri untuk tampil lebih baik dan naik peringkat sesuai keinginan atau harapan mereka. Karena timnas Cina sendiri itu sekarang lagi bapuk. Dan oleh sebab itu pada akhirnya mereka, publik Cina ini berharap atau menggantungkan nasib pada AFC. Berharap AFC menjatuhkan hukuman pada Bahrain dan Indonesia sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi peringkat di klasemen sementara grup C. Tetapi menurut saya itu tidak bakal terjadi karena yang seharusnya dilakukan oleh AFC adalah mengusut tuntas, menyelidiki kepemimpinan wasit yang menjadi akar dari ributnya para pemain selepas pertandingan. Jadi kalau media Cina menyorot keributan yang terjadi pasca pertandingan dan mengklaim bahwa AFC akan menjatuhkan hukuman karena insiden tersebut, maka menurut saya itu adalah logika yang salah, logika yang sesat dari media Cina.
Logika yang sebenarnya adalah bahwa AFC harus mengusut tuntas dulu gitu ya akar dari keributan yang terjadi, yaitu mengevaluasi dan menyelidiki kepemimpinan wasit yang sangat merugikan timnas Indonesia saat itu. Lagi pula, menurut saya, Sohu ini membuat klaim seperti itu ya karena mereka tidak yakin alias tidak percaya diri dengan timnasnya sendiri yang tidak pernah memperoleh nilai satupun dari 3 laga yang sudah dijalani. Timnas Cina kalah secara beruntun dari Jepang, kemudian Arab Saudi, dan terakhir Australia. Cina menjadi tim juru kunci di grup C dan nanti malam mereka harus menghadapi timnas Indonesia yang tidak pernah kalah di 3 laga sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi Australia yang menghajar Cina dengan skor 3-1, Indonesia masih berhasil seri. Sejatinya di pertandingan nanti malam, Cina memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan yang pertama begitu di putaran ketiga karena nanti malam mereka bertindak sebagai tuan rumah. Salah satu pemain Cina, Wei Shihao, dalam sesi konferensi pers di Qingdao sebelum pertandingan melawan Indonesia nanti malam, mengaku mendapatkan suntikan semangat ketika pulang karena mereka bermain di kandang sendiri. Mereka mengaku mendapat dukungan yang masif dari fans mereka. Dan oleh sebab itu mereka mengaku harus bertarung habis-habisan untuk kemudian memberikan hasil yang bagus kepada para pendukung di belakang mereka yang ada di tribun. Wei Shihao mengaku akan melakukan yang terbaik untuk memenangi pertandingan saat melawan timnas Indonesia nanti. Nah, bertindak sebagai tuan rumah di satu sisi memang memiliki keuntungan sendiri dan itu terjadi karena sebagai tuan rumah, Cina bakal didukung oleh puluhan ribu pendukung. Kabarnya seperti itu. Itu memang akan menjadi suntikan semangat dan fighting spirit untuk bertarung di atas lapangan. Dan itulah yang sebenarnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Jelas Cina memandang pertandingan nanti malam sebagai kesempatan atau peluang yang bagus untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen grup C. Karena secara peringkat Indonesia adalah tim yang paling lemah karena sampai saat ini Indonesia bertengger di peringkat 127 FIFA setelah di pertandingan sebelumnya berhasil menahan imbang Bahrain. Jika oleh Cina Indonesia dianggap sebagai tim paling lemah karena peringkat FIFA kita teman-teman, maka itu betul gitu ya, tidak bisa kita nafikan. Tapi kalau begitu, maka Indonesia akan membuktikan bahwa mereka tidak selemah nomor peringkat mereka. Mereka atau timnas kita akan membuktikan bahwa mereka, timnas kita ini adalah tim yang kuat. Tim kita ini adalah timnas underdog, seperti yang pernah dikatakan oleh Shin Taeyong. Kekecewaan di laga sebelumnya akan menjadi motivasi yang besar bagi timnas atau bagi para pemain timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Dan Cina adalah tim yang tepat untuk dijadikan sebagai sasaran pelampiasan kekecewaan yang sudah kita peroleh di laga melawan Bahrain. Bahkan pelatih Cina sendiri melihat timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dengan para pemain yang sebagian besar itu berkompetisi di Eropa. Salah satu media Cina yang lain yaitu Xinhua News Agency membuat pengakuan akan kesadaran mereka bahwa perkembangan timnas Indonesia itu tergolong sangat pesat. Seperti yang dilaporkan bolasport.com, situs media tersebut Xinhua News Agency melaporkan bahwa kekuatan timnas Indonesia yang dibantu oleh lebih dari 10 pemain naturalisasi tidak bisa diabaikan lagi. 3 hasil imbang yang diraih sejauh ini itu sudah cukup untuk meyakinkan media Cina bahwa Indonesia adalah tim yang kuat. Itu berbalik 180 derajat dengan kondisi timnas Cina yang di laga sebelumnya lagi-lagi harus menelan kekalahan. Dan itu sudah cukup untuk kemudian membuat Cina tetap berada di dasar klasemen grup C. Cina yang kemudian bertekad untuk bangkit dari kekalahan, sepertinya bakalan menjadi perjuangan yang tidak mudah. Karena saat ini, timnas Cina sendiri belum bisa keluar dari masalah kebugaran pemain menjelang laga melawan timnas Indonesia nanti malam. Fernando sudah meninggalkan tempat latihan timnas Cina karena masalah kebugaran.
Shi Onang yang mencetak gol melawan timnas Australia juga tengah mengalami cedera minor. Masalah keduanya ini membuat pusing Branko Evankovic gitu ya, yang dituntut untuk segera mempersembahkan poin atau kemenangan. Masalah semakin memburuk karena Cina juga masih memiliki kekurangan dalam bertahan dan konsistensi tim saat melakukan penyerangan. Maka oleh sebab itu, dua masalah tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk kemudian meraih poin sempurna. Indonesia harus memaksimalkan setiap peluang dan harus lebih tajam dan lebih tenang saat melakukan serangan untuk bisa mencetak gol. Kekurangan timnas Indonesia saat melawan Bahrain adalah kurang tenang dalam melakukan penyerangan, terutama saat bola berada di kaki Witan Sulaiman, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tambahan. Dan saya kira melawan Cina nanti malam teman-teman harus ingat, Indonesia harus benar-benar solid mulai dari lini pertahanan, lini tengah, dan kemudian lini depan. Kita berharap nanti malam Indonesia bisa memaksimalkan setiap pertandingan dan memenangkan pertandingan untuk kemudian membawa pulang 3 poin sempurna. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan buat kalian semua sebagai pemanasan menjelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.